Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, santri keliling Indonesia hari ini asar di Masjid Gentan bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah. Jadi mungkin bisa untuk diingat 1444. Jadi 1 ini tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup itu bisa menuju Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ikhlas. Ternyata kita akan mengalami untuk menuju Allah, untuk menuju keikhlasan akan mengalami 4 ujian. Tapi dari 3 penjuru. 4 dari kanan, 4 dari kiri, dan 4 dari belakang. 1444 Hijriah. 4 dari kanan, apa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Istri, anak, ibu dan ayah. Atau dibalik, ibu, ayah, istri dan anak. Kita pasti akan diuji dengan ini. Kita sebagai orang muslim, bagaimana diuji sikap kita terhadap ibu kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang berbakti pada ibu, walaupun sulitnya bukan main. Yang belum sempat berbakti kemudian telah meninggal, belum terlambat, doakan ayah kita. Bagaimanapun keadaannya, bagaimana berbakti pada seorang ayah. Kemudian istri kita dan anak kita. Ini 4 ujian dari kanan. Mau nggak mau itu ada. Nah, terus kalau yang belum punya istri tak? Ya kalau belum punya istri, ibu, ayahnya, istri juga ujian karena pengen. Karena punya dan ingin itu hampir sama. Yang punya istri diuji dengan adanya istri. Yang belum punya istri diuji karena belum ada istri. Ujiannya itu kan, apakah dia bisa menjaga keimanannya, tidak maksiat, tidak pacaran, tidak zina gitu. Yang belum punya anak ya diuji juga dengan tidak punya anak, itu diuji juga. Jadi bukan masalah ada dan tidak. Karena setiap kita insya Allah pengen punya istri, yang belum punya istri. Yang punya istri ya diuji dari istrinya. Yang punya anak diuji dari anaknya. Yang belum punya anak atau belum punya istri dan belum anak juga diuji. Kemudian yang dari kiri, masa ujian kerabatnya, kakak, adik, mungkin Pak D, Pak Le. Mereka selalu datang ketika butuh. Bagaimana sikap kita, dan seolah-olah mereka jauh ketika nggak butuh. Ini berat ketika mereka menggunakan nama kerabat untuk minta tolong kepada kita. Bagaimana sikap kita? Masalah ini ketika itu kita dihadapkan, itu ujian juga. Kita ngomong nggak ada ya benar-benar nggak ada, tapi ya nggak enak. Kalau ada ya kadang memudahkan kata kerabat, sahabat yang kita dekat dengan dia atau yang jauh. Mereka mendatangi kita ketika butuh, tapi jauh ketika kita sedang membutuhkan dia, sekolah gak kenal. Dan begitu kemudian tetangga kita, atas nama kerabat, atas nama sahabat, atas nama tetangga, dan semua itu ujian. Dan yang keempat lah rekan kita, rekan bisnis, rekan main. Nah, itu juga jadi ujian juga. Persaingan rekan di sini bisa dikatakan pesaing juga. Ada yang tidak suka dengan usaha kita ini, dia pada di samping kita, atau dia di depan kita, atau dia di kiri kita. Tapi sebenarnya ini 4 dari sini, 4 dari kiri masalah, dan 4 dari belakang, yang masa lalu semuanya kebaikan kita. Kadang kita itu ingin banget kebaikan kita itu
diingat-ingat terus dibalas kebaikan gitu loh. Iya. Keburukan kita, kadang-kadang kita itu trauma dengan keburukan kita sehingga kadang-kadang nggak berani melangkah, takut melangkah. Kemudian pasti kita punya masa lalu berupa kebaikan manusia. Bagaimana kita diuji, banyak orang yang di masa lalu berbuat baik pada kita. Juga kita diuji orang yang berbuat buruk pada kita, menyebabkan kita jadi buruk. Ada orang yang menjadi penyebab kita baik, ada yang menjadi penyebab kita buruk. Bagaimana sikap kita? Tapi ternyata ini semua tidak lepas. 4. Tidak lepas, ini semua akan terus membayangi manusia dalam kehidupannya, tapi menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa bersikap dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri petunjuk, karena pasti dihadapi. Kita punya ibu, kita punya ayah, kita punya istri, kita punya anak, kita punya kerabat, kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita punya rekan, kita punya kebaikan di masa lalu kita punya keburukan di masa lalu kita. Ada orang yang membuat kita baik di masa lalu, ada orang yang membuat kita buruk di masa lalu. Bagaimana kita bisa mensikapi ini semua untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak ada lain, harus selalu mencari ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus belajarlah kepada siapa? Kepada para ulama. Karena al ulama warathatul anbiya. Merekalah pewaris para nabi. Jangan merasa pintar, tanya pada mereka. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah mereka. Karena kebodohan itu, kata sebagian ulama, Ibnu Qayyim, al jahilu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amrani muttafiqan, dan obatnya ada dua, yaitu Al-Qur'an wa sunnah wa tabibu dzaka, dan yang meracik seorang dokter. Siapa dokternya? Al-alimur rabbani, seorang alim, seorang ulama yang benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Mereka benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa takut pada Allah hanya ulama yang rabbani. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, carilah, walaupun enggak mudah, sekarang banyak yang berpakaian ulama, mungkin berbahasa ulama, tapi sejatinya bukan ulama. Berusaha kita mencari ulama itu. Fas'alu ala dzikri, agar kita terbimbing untuk menghadapi ujian-ujian ini. Karena ujian ini pasti ada. Jangan merasa sombong dengan kepandaian kita, terus bertanya. Kemudian jangan lupa juga, selain mendekat pada ulama, juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan ibadah. Doanya, Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata aini wasli lisani kullu la ilaha illa, ya Allah, rahmatmu, kasihmu yang saya harapkan, ya Allah, jangan Engkau biarkan hamba ini mengurusi diri hamba ini sendirian tanpa Engkau bantu walaupun sekejap mata. Jadi kita mendekat pada ulama, kemudian kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus jangan bosan-bosan untuk introspeksi diri sebelum diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi diri kalian, karena meneliti kesalahan orang lain sangat mudah sekali, tapi bisa introspeksi diri, ini kunci menuju keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.